Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Beni Ali Romdan, mahasiswa semester 5 di Institut Agama Islam Negeri Madura, Prodi Tadris Bahasa Indonesia angkatan tahun 2018. Nah, di sini saya akan membagi ilmu tentang puisi. Langsung saja kita masuk pada penjelasan materi. Puisi. Pengertian dari puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya, seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Puisi adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, seperti berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dari kehidupan individu dan sosialnya. Menurut Auden mengemukakan bahwa puisi itu lebih merupakan pernyataan perasaan yang bercampur baur. Puisi merupakan suatu karya yang terbentuk atas susunan kata penuh makna. Menurut Herman J. Waluyo, puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif yang disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Kemudian poin yang kedua di sini ada jenis dan ciri-ciri puisi. Jenis puisi di sini dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi modern. Puisi lama ini pada umumnya anonim atau tidak diketahui pada penyairnya. Puisi lama memiliki ciri terikat pada beberapa kriteria, seperti jumlah baris tiap bait, jumlah kata tiap baris, rima atau persamaan bunyi, dan irama. Sedangkan di sini ada beberapa jenis dari puisi lama, yaitu ada mantra, pantun, talibun, syair, dan gurindam. Sedangkan puisi modern adalah bentuk puisi yang tidak lagi terkait oleh aturan jumlah baris, rima atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Nah, puisi modern ini atau puisi bebas muncul pada angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Puisi modern tidak mengutamakan bentuk atau banyak baris dalam satu bait dan irama atau persajakan, tapi lebih mengutamakan pada isi puisi itu sendiri. Puisi modern memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai unsur humanisme, universal atau sudah terbuka untuk menerima pengaruh dari segala penjuru dunia. Kemudian ada realis atau terimbas unsur naturalis. Kemudian menyampaikan maksud dengan penghematan kata. Kemudian ada menggunakan perbandingan visual secara jelas dan menunjukkan sinisme. Kemudian menggunakan kata dalam percakapan sehari-hari. Kemudian tidak mengutamakan tipografi. Dan yang terakhir ada unsur utama yang harus selalu diperhatikan dalam pembacaan puisi modern, yaitu adalah lafal, intonasi, dan ekspresi. Untuk poin selanjutnya yaitu struktur puisi. Struktur karya sastra puisi mencakup struktur fisik dan struktur batin. Poin yang pertama, struktur fisik. Struktur fisik puisi adalah media untuk mengungkapkan makna yang hendak disampaikan penyair. Nah, kemudian struktur fisik ini meliputi hal-hal berikut, ya, seperti diksi, pencitraan, majas, rima, ritma, dan tipografi. Diksi ini adalah pilihan kata yang digunakan agar memiliki kesan indah dan dapat menyampaikan maksud penyair. Sedangkan pencitraan di sini adalah
susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi, yang membuat pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Kemudian majas, maksudnya di sini majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan membedakan atau hal lain. Kemudian ada rima, dalam persamaan atau pengulangan bunyi. Ritma ini berkaitan dengan rima bunyi kata, frasa, dan kalimat pada puisi. Sedangkan tipografi puisi ini berbentuk bait-bait yang bermula dari tepi kiri dan tepi kanan, begitu. Kemudian struktur batin. Ada 4 unsur batin puisi, yaitu tema, perasaan, nada atau sikap, dan amanat. Di tema ini merupakan puisi tentunya memiliki tema yang melingkupi keseluruhan puisi. Menurut Herman Waluyo, tema merupakan pokok atau subjek materi yang dikemukakan oleh penyair. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa tema merupakan sebuah atmosfer dari sebuah puisi. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan tema dalam sebuah puisi haruslah ditafsirkan secara utuh. Kemudian perasaan. Perasaan penyair dalam menciptakan puisi ikut diekspresikan dan dihayati pembaca. Karena tema yang sama dapat dituturkan penyair serta berbeda, dan hasil puisi yang diciptakan pun berbeda. Kemudian nada dan suasana. Nada dalam puisi disesuaikan dengan isi yang hendak disampaikan, baik itu berupa nasihat, kritik, sindiran, ungkapan perasaan, atau hanya berupa cerita. Kemudian nada dan suasana saling berhubungan karena nada puisi menimbulkan suasana dan terhadap pembacanya. Misalkan nada duka dapat menimbulkan suasana iba bagi pembaca. Kemudian ada amanat atau pesan. Kita dapat menelaah amanat dalam suatu puisi jika telah memahami tema, rasa, dan nada pada puisi tersebut. Amanat atau pesan merupakan kesan yang ditangkap pembaca atau pendengar puisi. Amanat atau pesan merupakan kesan yang ditangkap pembaca atau pendengar puisi. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan berada di balik tema yang digunakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.